Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi pejuang pendidikan. Di sini kita ada bintang tamu loh, bintang tamu yang gak kalah berprestasinya sama bintang tamu yang lain di YouTube STKIP PGRI Bangkalan ini. Bintang tamu kali ini itu cowok ya. Mungkin ada yang mau kenalan nanti habis podcast ini, boleh banget. Di sini ada Samsul Arifin. Boleh perkenalkan Samsul Arifin supaya teman-teman tahu siapa nama kamu prodi mana, semester berapa, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin, prodi Bahasa Inggris semester 4. Semester 4. Ya. Berarti ini ya angkatan 2021 ya? Iya, angkatan 2020. 2020. Ya, 20. Oke. Mengapa sih sebenarnya alasan mengapa memilih sekolah di sini di STKIP PGRI Bangkalan ini? Alasannya itu apa? Ya, sebetulnya saya dikuliahkan di sini didaftarkan oleh guru saya. Dan kebetulan memang dekat dengan pondok Ibnu Holil. Dan juga kebetulan juga paman saya alumni sini, bahasa Inggris juga. Oke, jadi itu ada ini ya, ada dari guru kamu sendiri ya yang alumni sini. Iya. Dan pernah ngajar di pondok kamu. Jadi kamu dikenalin STKIP PGRI Bangkalan ini dari guru kamu gitu. Iya. Oke. Selain dari guru, untuk teman-teman sekalian yang mau daftar di STKIP PGRI Bangkalan, bisa lihat di Instagramnya ya. Kalian boleh daftar melalui website yang ada di situ. Nah, ngomong-ngomong udah di sini kan udah cukup lama, udah semester 4 kan berarti kan. Nah, itu hal apa yang berkesan buat kamu selama kuliah di sini? Hal yang paling berkesan saat kuliah di sini, selama kuliah di sini, ketika saya lolos di LLDikti wilayah 7. Nah, di situ saya diminta untuk perwakilan kampus ini, diminta untuk wawancara di sana mengenai prestasi yang dimiliki. Nah, ngomong-ngomong tadi bilang kan prestasi yang dimiliki. Lalu apa sih sebenarnya teman-teman kalian pada pengen tahu gak sih prestasi apa yang dimiliki oleh Mas Samsul Arifin ini? Boleh tahu prestasi apa yang kamu dapat selama kuliah ini, bukan hanya di luar kampus tapi juga di dalam kampus ini, apa prestasinya? Jadi prestasi yang saya dapat di luar kampus, kalau di dalam masih belum. Di luar kampus pencak silat. Di kejuaraan kabupaten kemarin saya turun seni. Alhamdulillah saya mendapatkan juara 3. Dan ikut di seleksi kejuaraan dunia, saya mendapatkan juara 1 dan di situ saya mewakili Jawa Timur. Tepuk tangan untuk Mas Samsul Arifin ya teman-teman, karena di sini udah memperoleh juara loh, bahkan dunia, ya kan? Bener kan? Santai aja ya ngomongnya ya di sini ya kita ya. Karena ini cuma ngobrol santai gitu aja teman-teman. Jadi sebenarnya kan tadi bilang prestasinya itu pencak silat. Jadi sebenarnya udah berapa lama sih kamu belajar di bidang pencak silat ini? Sudah 4 tahun sampai sekarang. 4 tahun, dari 2018 saya turun, pertama kali turun atlet di SH Cup. Jadi dari 2018 sampai sekarang alhamdulillah saya masih aktif latihan dan melatih. Dan melatih ya? Iya. Jadi guru loh guys, ini loh guys. Nah, hati-hati ya buat kalian ya. Nanti semisal punya istri atau punya cewek, kalian awas loh, hati-hati loh. Nanti kena pencak silat. Pernah dipakai apa enggak? Kalau pencak silat misalnya ada musuh kamu gitu, kamu pernah pakai pencak silatnya enggak? Kayak dipraktekin gitu apa enggak? Enggak, cuman kalau di dalam pertandingan harus itu. Oh, gitu ya, cuma di pertandingan guys, aman-aman. Nah, cerita awalnya kamu bisa mengikuti pencak silat ini bagaimana? Kayak cerita awalnya kamu kenal dari mana? Apa dari pondok atau di luar pondok? Jadi sebenarnya saya ikut dari pondok, ikut teman iseng-iseng mulai dari 2016 ikut teman. Ada beberapa pertemuan, teman saya berhenti dan akhirnya saya juga berhenti juga. Masuk lagi, ikut-ikutan. Iya, ikut-ikutan. Terus? Dan masuk lagi di 2017 awal, saya masih SMP kelas 3. Dan ikut lagi sama teman saya juga, berdua dari pondok, jalan setiap hari itu Pak.
jalan beberapa hari lagi teman saya juga mengalami patah. Yang namanya di pencak silat kan pastinya ada sambung antara siswa sama warga. Nah itu ketika sambung teman saya itu mengalami patah di sininya, Patah tulang ya. patah tulang. Akhirnya teman saya berhenti juga. Sampai sekarang ya gak ikut. Tinggal saya yang bertahan di pencak silat. Bertahan. Jadi ini senior ya guys. Iya. Senioritas gitu. Enggak senioritas kan maksudnya kamu enggak ini kan, enggak menyalahgunakan apa yang kamu punya itu menindas adik-adikmu enggak kan? Enggak. Enggak, jangan ditiru ya guys. Enggak boleh ya yang namanya menindas adik kelas itu enggak boleh. Enggak boleh. Nah, dengar-dengar di sini kamu diapresiasi nih. Prestasinya pencaksilat tadi diapresiasi oleh LL Dikti kemarin, LL Dikti Jawa Timur. Benar apa enggak itu? Benar. Nah, bener ya guys. Untuk kalian yang berprestasi mungkin bisa ya untuk berprestasi bukan hanya di dalam kampus tapi juga memperkenalkan di luar kampus. Awal mulanya bisa kamu mendapat prestasi ini diapresiasi oleh LL Dikti ini itu bagaimana? Awal mulanya diperkenalkan oleh guru atau mungkin kamu mendaftar sendiri, ada website resminya? Baik, sebelumnya Bapak Akhirudin yang mengumpulkan mahasiswa yang berprestasi dibuatkan grup. Jadi dikumpulkan ada info-info, Pak Akhirudin selalu ngirim di grup itu. Saya didaftarkan oleh Pak Akhirudin, disuruh daftar dan akhirnya saya diterima dan mewakili dari kampus ini. Alhamdulillah. Diminta untuk wawancara ke sana. Oh, jadi kegiatan di sana itu cuma wawancara atau bagaimana? Wawancaranya tuh cuma wawancara biasa atau ada wawancara yang mendalam tentang prestasi kamu, biodata kamu atau bagaimana? Ya, wawancara diminta bukti-bukti data, sertifikat itu. Yang penting data itu yang terpenting. Soalnya banyak teman-teman di sana yang nggak menyiapkan data. Soalnya mendadak juga anunya. Cuman sertifikat toh. Oh, cuma kayak minta pembuktian prestasi apa benar berprestasi gitu ya? Ya. Nah, buat teman-teman sekalian, kalian jangan takut jika mempunyai potensi atau bakat apa. Jangan cuma dipendem saja, tapi kalian harus bisa mengembangkan. Ngomong-ngomong kayak gini, untuk bisa menjadi berprestasi seperti Mas Samsul Arifin ini, itu ada tips tersendiri gak dari Mas Samsul? Ada. Jadi pertama itu ya harus mempunyai niat dan keinginan. Ya, niat, keinginan. Yang kedua harus ada support dari kedua orang tua, baik teman, dan harus percaya diri juga. Nah, itu paling penting ya guys. Untuk kalian semua yang ingin mengembangkan bakatnya, prestasinya, itu harus dari niat ya. Ya. Niat, keinginan. Terus juga lingkungan kalian itu setidaknya mendukung lah. Atau mungkin kalian punya temen yang punya bakat, jadi kalian harus mendukung bakat teman kalian itu. Karena lingkungan sekitar itu sangat berpengaruh ya Mas Samsul Arifin. Mungkin ada cerita gak? Cerita waktu kamu ikut pencaksilat, mungkin ada keluargamu yang kayak bilang coba deh kamu ikut pencaksilat, atau mungkin dari kamu sendiri? Ya dari saya sendiri yang pengen ikut pencaksilat. Nah terus tuh kamu kayak ngomong ya, Bu, Pak, saya pengen ikut pencaksilat kayak gitu ya? Iya, yang terpenting kan dalam mengikuti apapun kan harus izin sama orang tua. Nah benar, karena izin dari orang tua itu nanti itu bakal mempengaruhi jalannya kamu ya, di ini ya. Benar, barokah banget. Jadi buat kalian semua kalau mau melakukan apa saja itu harus izin dari orang tua gitu kan ya? Iya. Nah, apa sih sebenarnya motivasi kamu mengikuti pencaksilat itu sendiri? Motivasi? Iya, kayak aku pengen ikut pencaksilat nih, pengen apa, biar apa gitu. Sebenarnya saya cuman ingin menjaga diri dan keluarga saya. Oh, menjaga diri, iya. Guys. Menjaga diri, membela diri gitu ya. Dan juga menjaga keluarga ketika ada apa-apa. Kalau ada apa-apa takutnya gitu ya. Sama tadi kan Mas Samsul guys namanya guys. Aku lupa, maaf ya. Nah, Mas Samsul ini sendiri waktu mengikuti pencaksilat itu ada kesulitan apa?
kan udah berapa tahun dari 2016 kan? Ya. Nah, itu tuh ada kesulitan apa waktu mengikuti pencak silat ini? Kesulitannya ya memang kalau awal-awal memang gak bisa apa-apa. Jadi pas sudah 1 tahun, alhamdulillah dilatih ya harus ditekuni. Jadi alhamdulillah bisa. Bisa ya, alhamdulillah ya. BTW kamu belum kenal aku loh, ini belum kenalan loh guys. Mau kenalan apa enggak ini? Ayo kenalan dulu. Loh, nama aku Talia, aku semester 6 ya guys. Ya. Biar gak tegang gitu guys. Nah, ngomong-ngomong prestasi tadi ya, motivasinya juga udah tahu motivasi untuk mengikuti pencak silat ini apa. Kalau sebagai kamu orang yang berprestasi, kan salah satu orang yang berprestasi, gimana sih cara memotivasi atau harapan apa sebenarnya yang ingin kamu sampaikan untuk kampus tercinta ini, STKIP PGRI Bangkalan dan generasi pejuang pendidikan lainnya? Untuk teman-teman, apa motivasi kamu? Jadi harapan saya untuk STKIP tercinta, Ya. jadi semoga kedepannya lebih maju lagi, lebih baik lagi, dan fasilitas memadai. Nah, dengerin. Dan untuk generasi muda pejuang pendidikan itu semoga mempunyai prestasi melebihi dari saya, untuk sehingga membawa nama baik STKIP tercinta di bidang masing-masing. Nah, benar guys. Dan untuk teman-teman, kembangkan potensi kalian. Jangan pernah takut untuk mengembangkan bakat dan potensi kalian semuanya. Jangan takut untuk nanti gak diapresiasi sama keluarga, gak diapresiasi teman-teman, gak diapresiasi oleh siapapun itu. Gak usah pernah takut, karena bakat kamu itu penting untuk masa depan kamu, untuk bisa bangkit dan maju terus, bukan hanya dalam diri sendiri tapi juga bermanfaat untuk orang lain, seperti orang tua, keluarga, lingkungan sekitar, bahkan kampus, bahkan bisa negara loh. Seperti masnya ini tadi kan ada itu menang lomba di antar dunia kan, Seleksinya yang lolos. masuk kan, Masuk. itu udah alhamdulillah banget loh seleksinya lolos, karena kan ini tingkatnya udah dunia ya. Alhamdulillah ya. Dan jangan macem-macem loh sama Mas Samsul ini loh, nanti kamu dikasih jurus. Ya udah segitu aja mungkin podcast dari kami, dari Mas Samsul. Terima kasih banyak ya udah mau podcast di sini. Mungkin buat teman-teman sekalian boleh dicontoh prestasinya. Yang jeleknya tidak usah dicontoh. Bakatmu itu harus dikembangkan, karena bakat itu penting untuk kamu dan masa depan kamu. Mungkin cukup segini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya.